Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIA 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang GUI atau Graphical User Interface dari aplikasi perpustakaan sederhana menggunakan Java EE IntelliJ. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Rifki Ardani dengan NIM 2205121411 dan selanjutnya ada teman Saya Erin Limanda Afriana dengan NIM 2205121417. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12 14 019. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032. Dalam pembahasan kali ini kami membagi pembahasan menjadi 3. Yang pertama ada pembahasan, yang kedua ada implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Maaf, yang pertama adalah pendahuluan. Bagian pembahasan atau pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama ada GUI atau Graphical User Interface, yang dimana adalah elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memfasilitasi interaksi antara pengguna dan komputer melalui elemen visual seperti tombol, jendela, dan ikon. Dalam aplikasi beragam seperti perangkat lunak desktop, aplikasi ponsel, dan situs web, GUI mengubah cara pengguna berinteraksi dengan komputer. Aspek estetika dan ergonomi harus diperhatikan dalam desain yang baik, dan pengembangan perangkat lunak sering menggunakan alat pengembangan GUI seperti Java FX dan Swing. GUI membuat pengguna komputer dan perangkat lunak lebih mudah dipahami dan ramah pengguna. Next. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam GUI. Yang pertama ada jendela, yaitu area visual di layar tempat elemen GUI ditampilkan. Bisa dipindahkan dan diubah ukurannya. Elemen yang kedua yaitu elemen GUI seperti tombol, kotak teks, daftar, dan lainnya, memberikan fungsionalitas pada aplikasi. Lalu elemen yang ketiga, metode input. Pengguna menggunakan mouse, keyboard, atau layar sentuh untuk berinteraksi dengan aplikasi. Elemen yang keempat ada penataan. Desain yang baik memperhatikan estetika dan ergonomi untuk pengalaman pengguna yang nyaman. Next. Selanjutnya ada Java IDE atau Integrated Development Environment, adalah sebuah perangkat lunak khusus yang digunakan untuk pengembang untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman Java. Ini adalah alat yang penting bagi mereka karena menggabungkan berbagai fitur yang mendukung proses pengkodaan, pengujian, dan debugging kode Java dengan efisien. Berikut adalah beberapa contoh Java IDE yang populer. Yang pertama ada Xlibs, yang kedua ada IntelliJ IDEA, yang ketiga ada NetBeans, yang keempat ada Visual Studio Code, dan yang kelima ada BlueG. Selanjutnya ada fitur kunci Java IDE. Yang pertama itu ada editor kode kuat, yaitu penyorotan sintaksi, pemformatan otomatis, dan saran kode membuat pengkodaan Java lebih efisien dan akurat. Yang kedua ada penyusunan kode dan debugger. Penyusunan kode mengubah kode Java menjadi bytecode yang dapat dijalankan di JVM. Debugger memungkinkan pelacakan dan perbaikan masalah dengan mudah. Yang ketiga, ada manajemen proyek efisien.
ini membantu dalam pembuatan pengaturan dan manajemen proyek Java. Integrasi dengan JIT mempercepat proses pengembangan. Yang keempat ada ekosistem plugin kaya, yaitu dukungan untuk plugin dan ekstensi memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan pengembang, mendukung integrasi dengan berbagai framework dan alat pengembangan. Next. Yang ketiga ada IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA ini dikembangkan oleh JetBrains adalah Integrated Development Environment unggulan untuk pengembangan aplikasi Java. IDEA ini terkenal karena fitur-fitur canggihnya seperti kode completion yang cerdas dan refactoring otomatis yang meningkatkan produktivitas pengembang. Selain itu, IntelliJ IDEA menyediakan alat debugging yang kuat untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug dalam kode. IDEA ini juga memiliki integrasi yang solid dengan alat pengembangan lainnya seperti JIT dan sistem manajemen proyek dengan kombinasi fitur-fitur yang hebat dan antarmuka yang ramah pengguna. IntelliJ IDEA tetap menjadi pilihan utama bagi dunia. Selanjutnya bisa dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan ini adalah jendela virtual menuju dunia pengetahuan dalam perguruan tinggi modern. Dengan teknologi informatika, aplikasi ini memberdayakan mahasiswa untuk mengakses buku, jurnal, makalah, dan sumber daya elektronik lainnya dengan mudah. Antarmuka yang ramah pengguna mempercepat pencarian dan mendukung proyek penelitian serta pembelajaran. Sistem otomatisasi dalam aplikasi membantu mengelola inventaris buku, mengoptimalkan peminjaman, dan membebaskan staf perpustakaan untuk fokus pada pelayanan pelanggan dan pengelolaan koleksi. Secara keseluruhan, aplikasi perpustakaan bukan hanya alat manajemen, tapi juga sarana meningkatkan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi, membentuk mahasiswa berkualitas, mendukung staf pengajar, dan memfasilitasi penemuan pengetahuan baru untuk kebaikan. Next. Pentingnya aplikasi perpustakaan. Yang pertama, akses terbuka ke pengetahuan, yaitu memberi akses ke katalog lengkap buku, jurnal, tesis, dan sumber daya elektronik, membantu mahasiswa dalam penelitian, tugas, dan pengetahuan lebih mendalam. Yang kedua, manajemen inventaris yang efisien, yaitu sistem otomatisasi mengelola inventaris buku dengan efisien dan mengoptimalkan proses peminjaman, mengurangi resiko buku hilang, dan memberikan kenyamanan pada pengguna. Yang ketiga, mendorong kualitas pendidikan dan penelitian, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan sumber daya ilmiah yang mudah diakses. Yang terakhir, yaitu fokus pada pelayanan pelanggan, yaitu membebaskan waktu staf perpustakaan untuk fokus pada pelayanan pelanggan yang lebih efektif. Next. Selanjutnya ada pemanfaatan Java IDE IntelliJ dalam pengembang aplikasi perpustakaan. Penggunaan IntelliJ IDE dalam pengembang aplikasi perpustakaan memberikan banyak keuntungan. Ini mencakup efisiensi dalam penulisan kode berkat penyorotan sintaksis, penyelesaian otomatis, serta alat refactoring untuk pengoptimalan kode. IntelliJ juga menyediakan debugger yang kuat untuk mengatasi bug, integrasi yang baik dengan manajemen proyek, dan dukungan pengujian yang kuat, termasuk uji unit dan uji integrasi. Alat pembuat antarmuka visual mempermudah pengembangan antarmuka pengguna, dan ekosistem plugin yang kaya memungkinkan penyesuaian lingkungan pengembangan. Dalam pengembangan aplikasi perpustakaan, IntelliJ membantu meningkatkan efisiensi, kualitas kode, dan kerjasama tim, menjadikannya mitra berharga untuk mencapai hasil yang lebih baik. Next.
Untuk implementasi bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama di sini kita akan membahas analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan ini akan mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama ada pendaftaran dan login. Pengguna harus mengisi formulir dengan nama pengguna dan kata sandi untuk mendaftar, dan sistem akan menyimpan data pengguna dengan aman. Selanjutnya, pengguna yang telah terdaftar bisa langsung login dengan memasukkan nama pengguna dan password. Sistem harus memeriksa kecocokan sebelum memberikan akses. Yang kedua, ada pencarian buku. Pengguna harus dapat memasukkan judul buku yang dicari. Sistem menerima pencarian lewat judul buku yang dimasukkan oleh pengguna. Dan hasil pencarian harus ditampilkan dalam antarmuka pengguna dengan format yang mudah dimengerti. Yang ketiga, ada peminjaman buku. Pengguna harus dapat memilih buku yang tersedia untuk dipinjam. Sistem harus menyimpan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Selanjutnya, pengguna harus menerima pemberitahuan konfirmasi ketika peminjaman berhasil, memberikan rincian peminjaman. Selanjutnya, yang keempat ada pengembalian buku. Pengguna harus dapat memilih buku yang ingin mereka kembalikan dari daftar buku yang dipinjam. Sistem harus memperbarui status ketersediaan buku dan mencatat tanggal pengembalian. Pengguna harus mendapatkan pemberitahuan konfirmasi ketika pengembalian buku berhasil. Yang kelima, antarmuka pengguna yang user friendly. Antarmuka pengguna harus dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna. Tombol dan menu harus terlihat jelas dengan petunjuk yang intuitif. Dan yang terakhir ada logout. Pengguna harus dapat keluar dari akun mereka secara aman untuk mengamankan akses ke akun mereka. Analisis kebutuhan penting dalam perancangan GUI perpustakaan sederhana untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan membentuk dasar untuk merancang antarmuka pengguna yang sesuai. Selanjutnya, pembuatan dan implementasi GUI. Pembuatan GUI perpustakaan sederhana memiliki tujuan agar aplikasi perpustakaan berbasis GUI dirancang untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa Universitas Negeri Ketintang dalam mengelola koleksi buku perpustakaan. Yang kedua, autentikasi pengguna. Aplikasi memastikan keamanan dengan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Sistem verifikasi informasi ini sebelum mengizinkan akses ke fitur-fitur aplikasi. Ketiga, pencarian buku yang efisien. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul dengan memasukkan kata kunci melalui kotak pencarian. Hasil pencarian ditampilkan dengan detail judul, penulis, dan status ketersediaan. Yang keempat ada peminjaman buku. Pengguna dapat memilih buku yang ingin dipinjam dari daftar buku yang tersedia. Jika buku tersedia, pengguna dapat mengonfirmasi peminjaman. Yang kelima, pengembalian buku. Pengguna dapat mengembalikan buku dengan memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Aplikasi akan memverifikasi status ketersediaan buku dan memberikan konfirmasi pengembalian. Yang keenam, ada antarmuka pengguna yang ramah. Antarmuka aplikasi dirancang dengan elemen-elemen yang intuitif seperti tombol, teks, dan area teks untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar. 7. Ada inisialisasi data awal. Sebelum menggunakan aplikasi, daftar pengguna dan buku perpustakaan diinisialisasi. Langkah ini memastikan ketersediaan data awal dalam aplikasi. Yang 8. Efisiensi manajemen perpustakaan. Aplikasi memberikan kemudahan dalam manajemen perpustakaan, termasuk pencarian, pinjaman, dan pengembalian buku, dengan fokus pada pengalaman pengguna yang efisien. Yang 9. Ada tujuan Universitas Negeri Ketintang. Aplikasi ini sejalan dengan tujuan universitas dalam memberikan layanan perpustakaan yang memadai dan efisien kepada mahasiswa. Yang 10. Harapan untuk masa depan. Diharapkan bahwa aplikasi ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam penggunaan perpustakaan universitas, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik bagi mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu implementasi GUI atau Graphical User Interface di perpustakaan sederhana kampus Universitas Negeri Ketintang.
Oke, yang pertama ada tampilan awal dari login. Di sini ketika membuka aplikasi perpustakaan, pengguna akan melihat antarmuka login. Mereka diminta memasukkan username dan juga password. Kemudian untuk mengkonfirmasinya akan diklik tombol login. Next. Nah, skenario yang pertama, apabila gagal login, maka akan ada konfirmasi, ada notifikasi di sini atau pesan berisi username atau password salah. Silahkan coba lagi. Kemudian skenario kedua, apabila berhasil login, maka eh, pengguna bisa langsung mengklik loginnya dan akan muncul menu utamanya. Next. Berikut adalah menu utamanya, yaitu implementasi GUI menu utama pada aplikasi perpustakaan melibatkan pembuatan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Menu utama ini memberikan akses cepat ke fitur penting, seperti di sini ada cari buku, pinjam buku, kembalikan buku, dan juga keluar apabila pengguna sudah selesai melakukan kegiatannya di perpustakaan. Next. Untuk submenu yang pertama yaitu menu cari buku. Berikut adalah tampilan awal dari menu pencarian buku. Di sini ketika pengguna ingin menggunakan menu pencarian buku, pengguna bisa mengetikkannya di kotak teks yang ini. Lalu kemudian akan bisa diklik tombol cari. Skenario yang pertama, apabila buku tersedia, maka seperti contohnya di sini Mahir PBO, maka akan muncul data bukunya, judul, penulis, dan juga status apakah buku tersebut tersedia atau tidak. Next. Skenario yang selanjutnya yaitu apabila buku tidak tersedia, misalnya sedang dipinjam, maka akan ada status buku tidak tersedia. Lalu skenario yang ketiga, apabila buku tidak ada di perpustakaan, seperti contohnya di sini, buku Mahir Memasak. Buku dengan judul Mahir Memasak tidak ditemukan, akan ada pesan seperti itu. Jadi akan ada pesan judul buku dan juga ada pesan tidak ditemukan. Next. Untuk yang berikutnya yaitu sepenuh pinjam buku. Berikut adalah tampilan awalnya. Di menu pinjam buku ini, apabila mahasiswa ingin meminjam buku, maka akan ada tombol drop down seperti ini. Maka akan ada pilihan buku yang dapat dipinjam atau tersedia di perpustakaan tersebut. Lalu mahasiswa tinggal mengklik, misalnya Mahir PBO ini ya. Apabila buku berhasil dipinjam dan tersedia, maka akan ada tulisan buku Mahir PBO berhasil dipinjam. Next. Selanjutnya, apabila buku tidak tersedia, misalnya sedang dipinjam oleh pengguna lain, maka akan ada tulisan buku Mahir buku tidak tersedia saat ini. Dan mahasiswa tersebut bisa mengklik konfirmasi OK. Next. Menu yang selanjutnya yaitu menu mengembalikan buku atau mengembalikan buku ini. Mahasiswa tinggal mengklikkan judul buku yang akan dikembalikan. Berikut adalah tampilan awalnya. Lalu, apabila pengembalian berhasil, maka akan ada pesan notifikasi bahwa buku Mahir PBO berhasil dikembalikan. Contohnya menggunakan buku Mahir PBO ini. Next. Apabila buku sudah ada di dalam perpustakaan, maka akan ada notifikasi pengembalian gagal karena buku Mahir PBO sudah tersedia. Dalam menu pengembalian buku, pengguna melihat daftar buku yang dipinjam dengan detail judul buku. Jika proses pengembalian buku gagal, pengguna menerima konfirmasi buku Mahir PBO sudah tersedia dan akan menampilkan status tidak tersedia. Next. Menu keluar. Jika mahasiswa sudah melakukan semua operasi yang ingin dia lakukan di perpustakaan ini, mahasiswa bisa keluar dan program akan berhenti secara otomatis dan juga sudah logout secara otomatis. Lalu akan ada message yaitu terima kasih sudah menggunakan layanan perpustakaan UNK.
balik lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu tombol kembali ke menu utama. Tombol ini berfungsi untuk menghubungkan antara submenu yang tadi yaitu ada kembalikan buku, pinjam buku dan juga cari buku ke menu utama agar user bisa kembali ke menu utama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ke pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari presentasi kali ini adalah kami menyoroti 3 poin kunci. Yang pertama, penggunaan Java IDEA, IntelliJ IDEA, dan pengembangan antarmuka grafis pengguna atau GUI membawa proyek ini ke arah modernitas dengan menyederhanakan manajemen koleksi buku dan meningkatkan aksesibilitas. Proyek ini merespons kebutuhan kelembagaan yang terus berkembang, menciptakan layanan yang baik. Kedua, pemahaman mendalam tentang pentingnya antarmuka grafis pengguna atau GUI dan pemilihan Java IDEA, IntelliJ IDEA membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas aplikasi perpustakaan dengan GUI. Interaksi pengguna dengan sistem menjadi lebih intuitif, sementara fitur-fitur canggih Java IDEA mendukung pengembangan yang lebih efisien. 3. Analisis teliti terhadap kebutuhan pengguna membimbing desain antarmuka pengguna yang responsif. Aspek penting seperti pendaftaran pengguna, antarmuka awal, penanganan status buku, dan umpan balik yang informatif telah diintegrasikan ke dalam desain aplikasi ini. Ini memastikan pengalaman pengguna yang memuaskan dan relevan. Dalam proyek ini, kita melihat bagaimana teknologi dapat mengatasi tantangan modern perpustakaan. Dengan Java IDEA dan GUI ini, kami memberdayakan perpustakaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik, memberikan akses yang mudah kepada pengguna, dan memenuhi harapan mereka. Proyek ini bukan hanya sebuah langkah maju bagi perpustakaan, tetapi juga sebuah inovasi yang membentuk masa depan layanan perpustakaan. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.